Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Lestari, NIM 2021010048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk materinya ada tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, isi Undang-Undang Cipta Kerja, dan apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Untuk yang pertama, ada tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Menjamin warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keperpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. D. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Untuk yang kedua ada isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada pengupahan. Pasal 27 ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilandaskan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua ada kontrak kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan PKWT yang paling lama 3 tahun. Jika kontrak sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya memiliki 2 pilihan, yakni tidak memperpanjang kontrak prakerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Kurang lebih karyawan kontrak memilih hak yang sama seperti karyawan tetap atau karyawan yang dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu upah, tunjangan cuti, kompensasi, pesangon, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hak cuti dan libur. Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan ayat 1 adalah pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada karyawan. Cuti dapat diartikan sebagai waktu rehat yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi istirahat antar jam kerja paling sedikit setengah jam setelah kerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Dan B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga ada pesangon. Dalam hal yang terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pasal
156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, besaran pesangon yang harus diberikan oleh perusahaan sudah diatur dengan jelas, sehingga perusahaan tidak perlu kebingungan dalam menentukan besaran pesangon yang harus diberikan. Dengan adanya aturan pesangon yang jelas, perusahaan juga dapat mempersiapkan anggaran lebih tepat untuk menghindari terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan (KJP) diatur dalam Peraturan Presiden PP Nomor 37 Tahun 2021 sebagai produk turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah telah merilis 2 peraturan menteri untuk mengatur JKP sebelum Undang-Undang Kerja ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021. Pasal 2 ayat 1. Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta program KJP. 2. Program KJP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja. Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal yang terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Besaran uang penghargaan masa kerja untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun adalah sebagai berikut: masa 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang 9 tahun, uang penghargaan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, uang penghargaan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan 5 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, uang penghargaan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, uang penghargaan 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, uang penghargaan 10 bulan upah. Kemudian uang penggantian hak untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun ditentukan berdasarkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biasanya biaya atau ongkos peluang untuk pekerja atau buruh dalam keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima pekerja. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang terakhir, apakah ada peraturan yang merugikan bagi pekerja? Menurut saya ada, karena buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perpu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.